Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo dalam program Market Review, program yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi di tanah air. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana sektor pariwisata dan juga penjualan tiket perjalanan di mana pemerintah mengumumkan tahun depan ini akan banyak libur panjang. Langsung saja kita mulai, Market Review selengkapnya. Pemerintah melalui surat keputusan bersama 3 menteri yang diteken oleh Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan 27 hari libur di tahun 2024 yang terdiri dari 17 hari libur nasional dan 10 hari untuk cuti bersama. Pemerintah Indonesia resmi memutuskan hari libur nasional dan cuti bersama 2024. Adapun jumlah libur nasional dan cuti bersama berjumlah 27 hari. Rincian tersebut dibagi menjadi 17 hari libur nasional dan 10 hari cuti bersama. Kesepakatan hari libur nasional dan cuti bersama 2024 ditetapkan melalui surat keputusan bersama atau SKB tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2024. SKB ini telah ditandatangani 3 menteri yaitu Menteri Agama Untuk tahun 2024, pemerintah memutuskan libur nasional dan cuti bersama berjumlah 27 hari, di mana libur nasional sebanyak 17 hari dan cuti bersama sebanyak 10 hari. Tujuan ditetapkannya hari libur nasional dan cuti bersama 2024 untuk menjadi pedoman bagi masyarakat, keluarga, pelaku ekonomi, pelaku wisata, dan berbagai sektor swasta lainnya. Khususnya dalam merancang aktivitas di tahun 2024, serta sebagai rujukan dalam menentukan program kerja selama setahun. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, tahun depan libur nasional dan cuti bersama 27 hari, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Pauline Suharno, Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia Astindo. Selamat pagi, Ibu Pauline. Selamat pagi Mas Pras, apa kabar? Kabar baik, nampaknya ceria nih, ada kabar baru begitu ya, 27 hari libur di tahun depan. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut ya terkait dengan cuti bersama dan juga libur nasional, update terlebih dahulu untuk industri pariwisata dan bisnis travel agent tentunya di sepanjang tahun ini dan menjelang akhir tahun seperti apa nih Bu? Basically kondisinya sudah sangat membaik ya Mas Pras ya. Jadi selepas masa-masa pandemi, mati suri 2 tahun yang lalu, kita ini di November 2022 saja kan kinerjanya sudah membaik. Tercatat penjualan tiket pesawat saja ini yang melalui travel agent dan di luar platform-platform lainnya mencapai 2,6 triliun rupiah. Itu baru di November 2022. Oke. Dan dari Januari 2023 sampai bulan Agustus 2023, pencapaiannya itu mencapai kurang lebih kalau di low season tuh seperti bulan Januari atau seperti habis libur Lebaran, itu kan memang relatif lebih jarang yang bepergian. Itu 2,3 triliun, agak rendah memang, tetapi di bulan-bulan lainnya seperti Februari, Maret menjelang Lebaran, kemudian di masa-masa banyak pameran seperti bulan Februari, Maret, dan juga bulan Juli, Agustus, itu pencapaiannya 2,7 sampai 3,4 triliun rupiah per bulan. Itu baru dari penjualan tiket pesawat saja. Belum lagi ditambah dengan penjualan paket-paket tur wisata baik dalam negeri maupun luar negeri, serta pelengkap perjalanan lainnya, hotel, transportasi, dan lain-lain. Jadi menurut kami sih kinerja kami cukup baik di tahun ini. Baik, peak season nampaknya mendominasi ya kalau kita lihat dari penambahan ataupun peningkatan jumlah penjualan tiket pesawat terbang begitu ya, 2,7 sampai dengan 3,4 triliun rupiah. Nah ini bagaimana dengan strategi yang sudah disiapkan tentunya, ini kan baru bulan September, kemudian nanti tahun depan ada libur panjang begitu, sekitar 27 hari yang dijadikan libur nasional dan juga cuti bersama. Seperti apa ini tanggapan dari teman-teman Astindo? Kalau dari kami tentunya
sangat menyambut baik setiap kali libur. Weekend aja kita senang, Mas Pras. Oke. Kalau weekend ada long weekend itu kita udah Iya. senang, udah siap-siap nih. Oh, ini ada tanggal-tanggal merah ya, bisa kita cek langsung kita blocking seat dari maskapai. Dan sangat baik sekali bila pemerintah menetapkan hari libur dan cuti bersama ini jauh-jauh hari, sehingga kami bisa memprediksi seat-seat mana yang akan kami blokir, baik untuk yang dalam negeri maupun luar negeri. Jadi biasanya kalau teman-teman travel agent ini kan akan memberangkatkan grup-grup, kemudian ada insentif grup domestik maupun juga luar negeri, mereka bisa memplanning lebih awal, kira-kira akan set grupnya tuh tanggal berapa supaya cutinya atau mungkin izinnya dari kantor nggak terlalu lama, nggak terlalu panjang. Dari teman-teman sih kurang lebih akan seperti itu untuk memplanning kegiatan untuk memplanning Iya. keberangkatan tahun depan, dan juga kami merencanakan untuk mengadakan travel fair lagi. Kalau kami baru saja selesai dengan Astindo Travel Fair di bulan lalu di awal bulan ini 31 Agustus sampai 3 September, dan kami tentunya bisa memplanning lebih banyak lagi kegiatan untuk mempromosikan paket-paket tur baik domestik maupun juga luar negeri untuk membantu Oke. pemerintah dalam pencapaian target Wisman maupun juga Wisnus. Nah, dari pasca pandemi begitu, kemudian sekarang pemulihan sedang berlangsung. Ini dominasi untuk perjalanan wisata, entah itu tiket pesawat terbang dan lain-lain. Apakah perjalanan luar negeri atau domestik saja begitu? Sebetulnya kedua-duanya masih mendominasi sih, balance ya. Karena Oke. kalau domestik ini kan memang banyak perjalanan baik leisure, kemudian insentif dan juga perjalanan dinas. Oke. Kendala kami masih masih berulang-ulang masih juga kendala yang sama, karena kurangnya kapasitas pesawat, kurangnya frekuensi penerbangan, sehingga menyebabkan harga tidak lagi kompetitif seperti dulu. Kalau dari internasional sendiri, maskapai sudah banyak sekali yang menambah kapasitas penerbangan, frekuensi penerbangan, tetapi buat kami masih saja belum cukup, karena kalau kami di travel agent kan begitu ada pesawat, begitu ada seat, begitu ada frekuensi penerbangan semakin banyak, Iya. itu adalah chance atau kesempatan buat kami untuk berjualan, untuk menawarkan paket-paket tour. Baik itu dalam negeri, dari Indonesia ke luar negeri, maupun dari luar negeri masuk ke Indonesia. Jadi semakin banyak pesawat, semakin banyak frekuensi, semakin banyak seat yang ditawarkan, itu akan semakin baik buat kami, sehingga kami bisa lebih kreatif lagi menawarkan produk-produk paket tour. Oke, ini demand-nya berarti masih tinggi dibandingkan dengan ketersediaan entah itu maskapai penerbangan, pesawatnya begitu atau transportasi lainnya, Bu Pauline. Sangat tinggi Mas Pras, terutama tiket pesawat ya, karena pesawat ini saya beberapa kali terbang domestik maupun juga luar negeri. Amazingly, destinasi-destinasi yang bahkan bukan destinasi wisata itu pesawatnya penuh. Oke. Berarti kan ekonominya pun sudah bergerak ya, Iya, di daerah ekonominya pun akan bergerak. Jadi dari Jakarta ke luar kota, baik destinasi wisata maupun bukan destinasi wisata, itu pesawatnya penuh. Kembalinya dari sana ke Jakarta juga pesawatnya selalu penuh. Nah, kondisi dengan maskapai penerbangan yang sudah membuka, kan ada direct flight begitu ya dari satu kota misalnya Bali sampai dengan ke luar negeri begitu, dan beberapa kota ke luar negeri seperti yang dilakukan oleh Garuda Indonesia lah misalnya begitu. Anda melihat ini menjadi salah satu momentum yang pas begitu atau masih belum bisa mengejar juga nih demand-nya sendiri? Sangat baik sebetulnya, tapi akan lebih baik lagi jika diperbanyak lagi, karena memang kita butuh banyak sekali konektivitas terutama dari luar negeri ke Indonesia, karena tidak bisa dipungkiri sekarang ini kan Indonesia banyak sekali yang pergi ke luar negeri untuk tujuan umroh, dan umroh ini bisa dibilang cukup menyita banyak seat pesawat, sehingga ketika pesawat itu penuh dengan masyarakat yang ingin bepergian untuk umroh, nantinya wisatawan dari luar negeri yang masuk ke Indonesia nggak dapat seat jadinya, atau ketika mereka dapat seat pun harganya menjadi mahal, sehingga menyebabkan si wisatawan ini berpikir, aduh ke Indonesia kok mahal ya, kan yang kita harapkan wisatawan-wisatawan bukan cuma dari Australia, tapi juga dari Eropa, dari Amerika Latin, dari Amerika, Kanada dan sebagainya. Mereka lebih suka transitnya biasanya di daerah Middle East. Sementara pesawat-pesawat yang menerbangi rute Middle East itu kebanyakan diisi oleh yang pergi umroh. Nah, ini menyebabkan tiket pesawat dari luar negeri ke Indonesia pun jadi mahal dibandingkan dengan ke destinasi lainnya di Asia Tenggara. Oke. Kan
Ada banyak sekali penambahan lagi. Ini sudah cukup baik. Sudah banyak maskapai yang terbang langsung dari beberapa kota di seluruh Indonesia ke Jeddah atau ke Medina. Nah, kami harapkan akan lebih banyak lagi maskapai yang bersedia terbang ke kota-kota tersebut sehingga maskapai umum yang digunakan oleh wisatawan-wisatawan dari luar negeri untuk datang ke Indonesia ini tidak teroccupied dengan jemaah-jemaah dari Indonesia. Oke, dan ini kan sudah diumumkan. Kemudian nanti apakah potensinya cukup besar begitu pemesanan tiket-tiket pesawat ataupun perjalanan baik itu untuk wisata, bisnis ataupun keluarga. Kita bahas nanti di segmen berikutnya Bu Pauline. Kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ya, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Ibu Pauline Suharno, Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia atau Astindo. Bu Pauline, nah lantas dengan kondisi yang sudah disampaikan begitu oleh pemerintah, ada SKB, surat keputusan bersama begitu dari pemerintah, Anda melihat bagaimana potensi kenaikan dari pemesanan tiket, kemudian destinasi-destinasi mana sih yang menjadi prioritas lah dari masyarakat begitu untuk menyambut banyak libur panjang tahun depan? Nah, balik lagi nih Mas Pras, kalau kami harapkan sebetulnya maskapai juga bisa menambah penerbangan ya. Karena kalau tahun ini kan waktu itu alasannya karena pesawatnya kurang lah, masih ada di lessor, masih dalam maintenance karena kondisi pandemi selama 2 tahun, lalu juga staff-staffnya masih belum balik semuanya. Nah, berangsur-angsur memang sampai sekarang sudah balik, jadi pencapaiannya itu kurang lebih recovery-nya sekitar 90-an%, tapi harusnya we can do better than that. Karena di India saja itu recovery flight, connectivity flight, dari mancanegara dan juga dari domestik itu sudah mencapai lebih dari 100%. Nah, Indonesia juga harusnya dilayani dengan berbagai macam maskapai, baik domestik maupun luar negeri, harusnya bisa mencapai lebih dari itu gitu kalau kita memang bekerja bersama-sama ya dari sisi stakeholder, baik pemerintah, Pemda, swasta, pusat, semuanya itu kerjasama untuk mewujudkan penambahan frekuensi penerbangan dari manapun juga lah, baik domestik maupun juga dari luar negeri. Nah, dengan adanya penambahan frekuensi pesawat, kemudahan arrival, kemudahan flight approval, tentunya akan sangat membantu untuk daerah-daerah supaya ketika flight connectivity itu banyak, tentunya harga akan lebih kompetitif, akan lebih bersaing, sehingga tujuan wisata ini jadi lebih mudah dicapai. Kalau harga tiket pesawatnya contoh dari Jakarta ke Medan, Jakarta ke Manado itu lebih mahal daripada Jakarta ke Singapura, Jakarta Kuala Lumpur, akhirnya SKB 3 Menteri ini yang tujuannya untuk menggairahkan pariwisata domestik ataupun juga untuk membantu mempercepat pergerakan wisatawan domestik yang targetnya dari pemerintah 1,4 miliar tidak akan mudah tercapai, Mas Pras. Betul. Jadi kalau kita lihat sekarang harga tiket pesawat saja, saya kebetulan baru pulang dari Aceh, Jakarta Aceh itu it cost me like 4.8 million gitu, hampir 5 juta kan. Padahal Aceh tuh cantik sekali, ada Sabang, ada Takengon, ada Gayo segala macam yang bisa dijadikan tempat destinasi buat masyarakat ketika mereka punya libur 4 hari atau 5 hari bisa ke sana. Tapi dengan tiket pesawat yang 5 million, akhirnya orang berpikir, ya gue mendingan ke Singapura aja deh, atau mendingan gue ke KL aja deh yang jauh lebih murah gitu dibandingkan dengan ke Aceh. Apalagi yang Raja Ampat, kemudian yang ke Manado, itu kan bisa sampai 6 jutaan kan harga tiketnya. Sayang gitu kalau misalkan memang kita nggak bisa memaksimalkan hari libur yang banyak ini untuk tidak menjelajahi Indonesia. Tapi apakah sudah disuarakan Bu Pauline bahwa memang tiket ini sangat sensitif ya bagi masyarakat Indonesia melakukan perjalanan lah, entah itu wisata ataupun dinas dan juga keluarga. Karena kita tahu perbandingannya akan sangat luar biasa dan lebih happy orang keluar negeri lah ibaratnya. Kalau dibandingkan kita mau kemana, ke Kalimantan, ke Jawa atau ke lain-lain. Tapi kalau keluar negeri kan mungkin itu ada sedikit prestis tersendiri begitu. Tapi sayangnya kalau memang itu yang diuntungkan dengan harga tiket yang murah, tentu bisa menjadi pilihan bagi masyarakat dibandingkan bepergian di dalam negeri begitu ya Bu Pauline.
Iya betul, kami juga sudah suarakan baik kepada pemerintah maupun juga pada maskapai. Cuma memang kondisinya balik lagi dari maskapai sendiri, mereka Iya. punya kendala-kendala tertentu dan Hmm. juga pastinya kan hukum demand ya. Ketika demandnya tinggi, ya gue ngapain gitu jual murah, toh juga pesawat gue udah penuh Itu gitu. dia, Biasanya kan betul. mereka berpikir seperti itu. Nah Oke. sementara kalau dari sisi pemerintah mungkin ada keterbatasan dari Hmm. sisi fasilitas dan sebagainya yang kami juga Hmm. harapkan bisa segera diperbaiki, segera bisa diatasi, sehingga makin banyak nih pesawat yang terbang. Karena yang kalau dari pihak swasta, Iya. mereka kan kami tuh selalu mendapat keluhan dari maskapai, aduh gue pengen terbang nih ke Jakarta, gue pengen Hmm. terbang ke sini nih, tapi slotnya nggak ada, seperti itu. Jadi mungkin dari sisi flight Oke. approval atau dari sisi fasilitas pun bisa Hmm. dibenahi sehingga akan semakin banyak flight-flight yang masuk. Saya Hmm. kasih contoh aja Mas Pras tadi bilang luar luar negeri lebih enak. Sebenarnya enaknya mungkin lebih karena harganya lebih kompetitif ya. Iya. Contoh nih operator operator Tour China Hmm. dan maskapai penerbangan Indonesia ini bekerja sama Hmm. untuk operate charter flight. Jadi charter Hmm. flight balik lagi yang the zaman dulu booming banget tuh Hainan. Hainan tripnya kurang lebih 6 hari itu dengan termasuk Hmm. tiket pesawat, termasuk tour dan sebagainya, Iya. itu cuma 6 juta. 6 Jadi kan juta. akhirnya Wow. 6 juta itu all in ya, Iya, bersih iya, iya. insentif hotel, tour segala macam tinggal Oke. terima beres lah. Tinggal bawa badan, bawa barang, Hmm. bawa baju, langsung jalan. Iya, iya, Ini iya. kan jadi Wow. kompetitor utama kita nih, terutama memang untuk Iya, mereka iya. yang punya budget terbatas. Itu dia persaingannya, tapi itu sangat tidak kompetitif lah kalau dibandingkan dengan domestik, dengan perjuangan yang harus disiapkan dananya tentunya kalau kita melakukan perjalanan dengan 6 juta baru sampai misalnya tadi ke Papua atau ke wilayah Sulawesi begitu Bu Pauline. Nah, saya akan sampaikan beberapa data terkait dengan libur-libur apa saja sih di tahun 2024 mendatang Bu Pauline. Nah, pemirsa, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, ini dia libur nasional di tahun 2024 yang sudah ditetapkan sekitar 17 hari. Di bulan Januari itu ada tahun baru 2024 Masehi, ada Isra Mi'raj Nabi Muhammad, kemudian tahun baru Imlek, hari suci Nyepi, kemudian wafat Isa Al-Masih dan juga hari Paskah. Dan selanjutnya ada hari raya Idul Fitri, hari buruh, kenaikan Isa Al-Masih, hari raya Waisak, hari lahir Pancasila dan hari raya Idul Adha. Selanjutnya di bulan Juli ada tahun baru Islam, hari kemerdekaan Republik Indonesia, Maulid Nabi Muhammad SAW dan juga hari raya Natal di 25 Desember. Baik, sementara cuti bersama ini yang sudah ditetapkan sekitar 10 hari. Di 9 Februari ada cuti bersama tahun baru Imlek, 12 Maretnya cuti bersama hari suci Nyepi, kemudian 8, 9, 12, 15 April itu cuti bersama Idul Fitri dan 10 Mei cuti bersama kenaikan Isa Al-Masih. Jadi memang sudah ditetapkan terlebih dahulu ya. Kemudian cuti bersama hari raya Waisak, Idul Adha dan juga hari raya Natal. Satu lagi kita akan cermati dari sisi target kunjungan Wisman atau wisatawan mancanegara di tahun 2023 ini. Target awalnya 7,4 juta, ada penambahan target 1,1 juta sehingga total target barunya sekitar 8,5 juta ini wisatawan mancanegara yang diharapkan bisa berkunjung di Indonesia. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama Ibu Pauline Suharno. Bu Pauline, tadi sudah disampaikan, nampaknya memang didominasi hari libur keagamaan begitu ya Bu Pauline, dan hari ataupun cuti bersamanya pun mengikuti dengan tanggal-tanggal yang mungkin ganjil tadi. Nah ini bagaimana? Apakah memang ini sudah disiapkan paket-paket khusus liburan untuk pariwisata atau mungkin acara keagamaan dan lain-lain Ibu Pauline? Iya, tentunya teman-teman travel agent pasti bersiap-siap dan menyambut baik karena itu sudah menjadi pattern yang tiap tahun berulang ya. Hari Oke. raya libur keagamaan ini kan tiap tahun juga sama, cuma mungkin tanggalnya bergeser. Kemudian juga ada penambahan lagi di hari libur cuti bersama. Baik. Yang cuma saya ingin tekankan adalah ini sudah pattern nih. Setiap tahun kita sudah mengalami hal-hal seperti ini. Yes. Baik sekali pemerintah mengumumkan lebih awal dan kalau misalkan tahun depan ada sedikit perubahan, tolong jangan mendadak perubahannya karena Oke. buat kami di industri ini penting sekali. Contoh akhir bulan ini kan ada hari libur Maulud lagi ya di Iya. akhir September tanggal 28 kalau nggak salah. Nah, saya waktu dalam beberapa
kali pertemuan dengan pihak pemerintah, pihak kementerian, itu sudah ada inisiasi katanya untuk membantu percepatan pergerakan wisatawan domestik mencapai target 1,4 miliar. Ini akan diliburkan lagi, ada penambahan hari libur cuti bersama lagi. Termasuk yang akhir bulan ini nih, itu gosipnya seperti itu. Saya bilang gosip karena sampai sekarang kita belum terima informasi sama sekali, Mas Pras. Jadi cuma dalam rapat disampaikan ini udah oke kok, ini udah oke, tinggal tunggu tanda tangan surat menteri, tinggal tunggu administrasi aja. Katanya seperti itu. Cuma sampai sekarang masih belum ada ketetapannya sama sekali. Sedangkan ketika kami mendengar itu dan begitu kami dengar ini sudah oke kok, tinggal tunggu tanda tangan. Buat kami it's a firm things. Jadi kita sudah mulai block sheet lah, kita mulai jualan apa segala macam dari mulai bulan Juli, bulan Agustus. Jadi bukan kalau liburnya minggu depan kita baru jual sekarang, nggak kayak gitu. Akhir September kita jualannya di bulan Juli. Baik. Itu kan kami antisipasi supaya harga tiketnya pun akan lebih murah, harga hotel juga lebih murah gitu. Ini deg-degan juga nih jadinya kalau teman-teman ataupun klien-klien customer kami yang sudah beli tiket, sudah beli paket, mereka jadi libur apa enggak sih kok pengumumannya nggak keluar-keluar. Nah itu dia. Apakah dominasinya lagi-lagi memang karena banyak libur keagamaan dan juga libur panjang begitu yang mengikutinya, akhirnya banyak kepada yang wisata religi atau pariwisata yang memang untuk kebutuhan leisure sendiri. Kita bahas lagi nanti di segmen berikutnya Bu Pauline dan pemirsa. Tetaplah bersama kami. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Pauline Soeharno, Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia Astindo. Bu Pauline, lantas bagaimana dengan persiapan di tahun 2024 mendatang begitu, wisata-wisata seperti apa sih Kak? Ada kan kemarin perkembangan yang cukup signifikan, ada wisata religi, kemudian destinasi-destinasi wisata baru yang bermunculan begitu di daerah. Dan ini bagaimana untuk mensiasatinya, kemudian harga tiketnya juga bisa ya terjangkau dengan kantong masyarakat. Nah, Mas Pras, ini sebenarnya sangat menarik ya buat kita di travel agent. Kita ini kan berusaha sekreatif mungkin untuk menawarkan paket-paket tour yang tentunya lain daripada yang lain supaya orang mau berkunjung lagi dan lagi dan lagi ke Indonesia ataupun juga ke satu destinasi. Jadi kalau di kami tuh ada beberapa tematik wisata. Contoh tadi salah satu wisata religi, kemudian juga sport tourism itu juga sangat menarik karena bisa menarik sekian banyaknya orang untuk datang, lalu juga event-event seperti konser tourism itu kan juga lagi booming banget ya. Kita lihat bagaimana excitingnya orang rebutan atau war ticket Coldplay, Taylor Swift dan sebagainya. Lalu juga yang menarik Mas Pras, unique experience itu desa wisata sudah pasti, wisata kembali ke alam, ekotourism, sustainable tourism dan sebagainya. Ada lagi dark tourism Mas Pras. Indonesia ini kan kaya ya sebenarnya dengan berbagai macam hantu-hantuan. Kita punya kuntilanak, pocong segala macam. Ini juga bisa dikembangkan ternyata karena beberapa negara itu sudah mulai tahun lalu mengembangkan dark tourism dan peminatnya sangat banyak. Beberapa kebetulan minggu lalu Astindo punya event dengan salah satu negara bagian di Malaysia dan mereka mempromosikan yaitu hantu-hantu lokal. Tapi ada story-nya. Jadi kenapa bisa terjadi pocong, kenapa bisa terjadi kuntilanak. Jadi mungkin ini bisa kita exercise lebih lanjut untuk menarik banyaknya untuk menarik masyarakat yang berminat dengan dark tourism. Karena kalau orang masyarakat turis mereka punya minat atau punya hobi komunitas tertentu, they don't care about the price. Jadi harga bukan lagi menjadi masalah buat mereka selama mereka bisa mendapatkan, mencapai tujuannya, pergi ke tempat tersebut untuk menikmati beberapa hal. Wisata religi, wisata sport itu kan begitu ada event, harga tiket langsung penuh, harga promonya langsung nggak ada, semua langsung harga di kelas tinggi. Hotel-hotel juga pasti penuh. Kita lihat bagaimana Singapura begitu menariknya untuk peminat F1. Harga pesawat, harga kamar yang tadinya cuma 500 Singapore dollars, 5 jutaan, bisa ngelonjak sampai 800-900 Singapore dollars, which is 8-9 juta, but still full gitu, penuh. Jadi kita harus bekerja sama dengan Pemda dan juga pemerintah pusat, bagaimana supaya event-event ini kita sortir. Indonesia punya banyak sekali event sport tourism, MotoGP Mandalika, kemudian ada jet ski race di Danau Toba, F1 H2O dan sebagainya.
kita sudah bekerja sama berkoordinasi dengan berbagai pihak, dengan Kemenparekraf, dengan Injurni juga, Kemenko Marves juga, supaya kita bisa paketkan ini, kemudian kita tawarkan kepada para wisatawan. Ya paling tidak kami mencoba supaya kita bisa lebih catchy lah untuk menarik wisatawan baik lokal maupun Baik. juga mancanegara. Nah, sekarang saya minta tanggapan juga dari Astindo begitu mengenai satu-satu mungkin lokasi wisata begitu yang ya saat ini sedang hangat dibicarakan, Bromo begitulah dengan adanya peristiwa kebakaran yang terjadi. Dan ini seberapa jauh sih antisipasi yang perlu disiapkan, yang perlu dijaga untuk kawasan-kawasan wisata seperti itu, apalagi dengan kondisi cuaca panas yang seperti saat ini tentu akan sangat mudah sekali terjadi musibah ataupun bencana. Ya, sangat disayangkan ya sebenarnya kejadian Bromo. Sebetulnya do and don'ts-nya itu harus tegas, harus harus ada payung hukumnya juga. Jadi ketika ada orang yang melanggar ini nggak cuma karena ini kan baru kejadian terus baru viral, tapi pencegahannya seperti apa gitu. Oke. Kalau kita lihat di luar negeri sebetulnya kan bushfire ini memang menjadi hal yang umum, bukan menjadi hal yang karena udara kering, karena cuaca terik. Nah, pengetahuan-pengetahuan seperti ini yang harus diinformasikan kepada masyarakat supaya semuanya sadar wisata, how we protect the environment. Apalagi orang Indonesia ini kan cenderung punya habit yang cukup jelek ya Mas Pras, suka sekali merokok dan buang puntung sembarangan. Ini yang Oke. semakin memperparah keadaan. Kalau ada orang iseng aja ketika di tol lewat, terus kemudian mereka lempar puntung rokoknya di mobil, mereka ngerokok, Betul. mereka lempar ternyata belum dimatikan secara benar, Yes. akhirnya kan semak-semak belukar yang di pinggir jalan tol itu pun bisa terimbas, apalagi dengan kondisi cuaca yang seperti ini gitu. Jadi mungkin selain dari pelaku-pelaku wisata, masyarakat umum lainnya pun juga harus diberikan pendidikan sadar wisata, how we protect the environment seperti itu Mas Pras, Betul. supaya pencegahannya Iya, bisa lebih deep lagi dan nggak cuma ketika di objek wisata baru mereka melakukan hal tersebut, tapi mereka mempraktekkan hal-hal yang baik untuk memproteksi lingkungan kita seumur hidup. Jadi nggak cuma Betul. ketika berkunjung ke objek wisata baru mereka do nicely Iya. atau do thing correctly, tapi seumur hidupnya harus membiasakan diri melakukan hal-hal seperti itu. Betul, jadi memang itu tidak hanya untuk wisatawannya saja, tapi mungkin masyarakat sekitar dan lain-lain semuanya juga harus memahami bersama pentingnya menjaga kelestarian lokasi wisata, kebersihan, dan tentunya kenyamanan bagi kita bersama ya. Begitu Bu Pauline, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan. Ini luar biasa sekali bahwa tahun depan ternyata banyak libur yang bisa dimanfaatkan juga untuk meningkatkan cuan tentunya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, sampai berjumpa lagi. Terima kasih Mas Pras, sampai ketemu lagi.